teman-teman, salam sehat. Kembali lagi dengan saya Hana Tiosagi Clara Sinaga. Kali ini kita akan membahas tentang looping. Nah, video pertama ini kita akan membahas mengenai for loop. Dan yang video kedua kita akan membahas tentang while loop. Nah, untuk mempersingkat waktu kita masuk aja yang pertama, buat pendahuluan, clear dan CLC. Setelah itu kita masuk ke materi yang pertama. Yang pertama itu adalah membuat array. Array itu seperti vektor ya teman-teman, dengan increment. Nah, setelah itu kita buatlah ya teman-teman, terserah sih mau apa dibuat. Ini saya buat simbolnya K itu dari 3 sampai 6. Nah, kita run, maka didapatlah di command window bahwa array dari 3 sampai 6 itu adalah 3, 4, 5, dan 6. Lalu yang kedua kita masuk ke pembahasan membuat array dengan perubahan step teman-teman. Perubahan step. Nah, kita buat L sama dengan 3 sampai 8, 3 sampai 6 dengan perubahan 0,5 teman-teman. Nah, kita run, maka dapatlah 3, 3,5, 4, 4,5, 5 sampai dengan 6. Nah, anggotanya itu 3 sampai 6 dengan rentang 0,5 setiap perubahan stepnya, seperti itu teman-teman. Kemudian kita masuklah kita masuk dulu ke was. Kita coba, kan di increment ini ada double di belakang kan teman-teman, ada angka 00-nya. Jadi kita lihat di was, sebenarnya mereka itu sama, hanya saja pada matriks increment ini dia ada angka 00 double-nya. Kita lihat ya teman-teman, seperti itu. Kita ambil aja perintah di help, perintah di command window, ketik was, nanti akan muncul. Lalu kita masuk ke pembahasan berikutnya, itu for loop. Nah, ini intinya. Sebenarnya apa sih fungsi for loop ini dalam MATLAB? Seperti itu ya teman-teman. Jadi kita misalkan kita buat for i. Jadi dalam sintaks MATLAB ini for loop atau loop itu biasa dibuat i seperti itu simbolnya. Nanti di while loop juga while i gitu, seperti teman-teman. Jadi kita buat for i sama dengan 2 sampai 6 dengan perubahannya itu 0,5 seperti yang tadi kan teman-teman. Lalu setelah itu kita buat i-nya. Lalu jangan lupa kalau for loop ini selalu diakhiri dengan n. Begitu juga dengan while loop. Jadi looping ini selalu diakhiri dengan n teman-teman. Lalu kita run, kita dapatlah bahwa i-nya itu dimulai dari 2, lalu 2,5 seperti teman-teman. Baru kita buat display. Jadi di looping ini kita bisa buat displaynya itu misalnya kita buat satuan. Nah, nanti dalam command window setelah kita run akan ada di setiap stepnya itu ada kata satuan. Jadi 2 satuan, 2,5 satuan sampai dengan 6 satuan seperti teman-teman. Lalu kemudian kita masuk ke pembahasan berikutnya. Kita misalnya ada sebuah fungsi ya kan teman-teman, y sama dengan x kuadrat ditambah 3m. Sebenarnya ini persamaannya bebas ya teman-teman, hanya saja ditambah 2x masuk ya teman-teman. Hanya saja saya mengambilnya x kuadrat ditambah 2x. Lalu kita misalkan lagi nilai x-nya itu berapa rentangnya. Kita buat rentangnya itu dari min 3 sampai 3 teman-teman. Jadi dalam looping ini kita bisa menyelesaikan
studi kasus yang kita buat persamaannya ini. Jadi kita buat dulu, kita buat for loop untuk menyelesaikan studi kasus ini ya teman-teman. Kita ketik dulu judulnya. Oke, lalu kita buat dulu nilai X-nya tadi dari rentang -3 sampai 3. Lalu kita dari Y-nya itu tadi persamaannya itu X kuadrat. Pertama Y-nya itu kita buat sebuah array kosong atau himpunan kosong teman-teman. Karena apa? Karena nilai X-nya ini tadi -3 sampai 3 ini yang kita masukkan ke dalam persamaan, maka didapatlah hasilnya. Jadi dalam MATLAB ini kita tidak perlu satu persatu memasukkannya lalu menghitungnya. Ada sebuah cara mudahnya seperti itu, langsung dapat nilai X-nya semua seperti teman-teman. Bagaimana caranya? Mari kita simak. Selanjutnya ini kita masukkan saja, kita buat saja sini. Kita cari dulu dari anggota X ini berapa sih? Nah, jadi kalau nyari anggota X itu kan tadi dari -3 sampai 3. Jadi setelah itu kita cari berapa sih banyaknya anggota X ini, dari -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ini teman-teman. Jadi kita mau cari berapa sih banyaknya anggota X ini, seperti itu. Jadi kita nyarinya itu, kita cari dulu ya teman-teman, length X. Nah, didapatlah hasilnya berapa teman-teman? Ada 7. Jadi anggota dari -3 sampai 3 itu ada 7 satuan atau 7 anggota teman-teman. Seperti itu. Jadi kalau ini kan masih bisa terhitung kita. Jadi kalau misalnya dia banyak juga bisa dicari, misalnya sampai ratusan. Jadi kita tidak perlu menghitungnya satu persatu. Kita buat aja perintah length X. Nah, kita masuk ke pembahasannya, yaitu for i sama dengan 1 sampai length X, sampai berapapun yang diinginkan di X itu, seperti teman-teman. Lalu kita buat lagi, kan sudah for i. Setelah itu kita buat dulu diakhiri dengan n. Kan seperti dijelaskan bahwa looping selalu diakhiri dengan n. Terus kita buat misalnya suatu persamaan y(i) sama dengan x(i). Nah, bagaimana sih bentuknya ketika kedua persamaan itu sama? Jadi kita sarankan. Nah, ini adalah kesalahan ketika pada for loop yang ada kata display itu saya tidak memberikan titik koma teman-teman. Jadi ketika saya runkan pun i di perintah selanjutnya, yang i di perintah sebelumnya jadi ikut terkoordinir seperti itu teman-teman. Maka dari itu, nah ini juga sudah muncul ya teman-teman. -3, -2, -1, 0, 1 dan 2. Ya, karena tadi kan syaratnya itu -3 sampai dengan 3. Nah, ini kita kasih titik koma dulu agar tidak ikut. Kita buat dulu X. X itu -3 sampai 3, maka Y-nya juga -3 sampai 3 karena persamaannya diketahui Y itu sama dengan XI teman-teman. Jadi pensubstitusinya itu sama, seperti itu. Lalu kita masukkan coba ke persamaannya itu tadi, kita kan ingin mengerjakan studi kasus. Nah, ini nampak error karena sintaksnya belum selesai ya teman-teman. Kita masukkan xi kuadrat ditambah 3 kali xi berapa ya, kita runkan.
Oke. Tunggu ya teman-teman. X sama. Oke. Kita X, kita munculkan X tadi 3 sampai min 3 sampai 3, lalu kita dapatlah nilai Y-nya. Setelah nilai X disubstitusi kepada nilai kemasukan ke dalam persamaan Y, maka dapatlah 0, min 2, min 2, 0, 2, 10 dan 10. Jadi kita misalkan itu X nya min 3, maka min 3 kuadrat ditambah 3 kali min 3 itu 0, seperti itu. Jadi looping ini sangat mempermudah ketika suatu persamaan disubstitusikan dengan banyak anggota. Seperti itu. Jadi kita tidak perlu secara manual untuk mengerjakan satu persatu, namun dalam MATLAB ini kita bisa langsung menemukan jawabannya seperti itu ya teman-teman. Lalu selanjutnya setelah kita dapat mengerjakan substitusi dengan mudah, kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu plot. Nah, plot ya teman-teman. Plot. Jadi yang substitusikan itu bisa kita jadikan titik-titik pada suatu diagram. Nah, jadi pada MATLAB ini juga bisa dibuat plotnya. Misalnya kita buat plot X, Y, maka muncullah seperti ini bentuknya teman-teman. Jadi hasilnya ini dari titik-titik yang kita dapat dari di X dan di Y, seperti itu teman-teman. Sekian dari video for loop HANA kali ini. Untuk pembahasan selanjutnya bisa kita lihat di video selanjutnya untuk membahas while loop. Terima kasih teman-teman dan semoga bermanfaat.